Di Minangkabau, sebelum Indonesia punya DPR, sebelum Republik kenal kata musyawarah, kita sudah punya nagari, sebuah negara mini yang berfungsi lengkap, punya balai untuk debat, surau untuk pendidikan, tanah ulayat sebagai kebijakan agraria, dan ninik mamak yang wajib mempertanggungjawabkan keputusan. Nagari bukan sekadar wilayah, ia adalah mekanisme sosial yang membuat rakyat berdaulat atas rumahnya sendiri. Sementara itu, Indonesia hari ini adalah negara besar yang masih belajar demokrasi. Kita punya lembaga dan birokrasi panjang, tapi seringkali suara rakyat justru hilang di tengah. Tumpukan berkas dan meja yang terlalu banyak. Dan hari ini, banjir di Sumatera Barat memperlihatkan kontras itu dengan telanjang. Ketika banjir datang, Nagari sebenarnya sudah lama mengingatkan, hutan tak boleh digunduli, anak sungai jangan disempitkan, tanah ulayat jangan digadai pada izin-izin yang tak kembali. Falsafah Minang jelas, alam tak kambang jadi guru, tapi suara Nagari sering kalah oleh keputusan dari atas. Izin tetap keluar, bukit tetap dipotong, tetap mencari jalannya. Dan ranah pun kembali tenggelam oleh pembangunan yang tidak bertanya pada alam. Banjir hari ini bukan hanya bencana alam, ini adalah kegagalan mendengar. Kegagalan negara besar yang mengabaikan kearifan negara kecil yang sudah ribuan tahun melindungi tanahnya. Seandainya negara mau belajar dari Nagari, maka musyawarah harus kembali ke rakyat yang paling dekat dengan tanahnya. Kebijakan harus mengikuti Rasojo Pareso. Bukan hanya AMDAL yang bisa dinegosiasi. Pembangunan harus kembali bertanya pada alam. Lai elok kok dimajuan. Pemimpin harus malu kalau Nagari rusak. Karena dalam adat, rusak alam berarti rusak marwah. Nagari tidak pernah anti pembangunan. Yang ditolak Nagari hanya satu. Pembangunan yang membunuh masa depan. Hari ini, saat sumber banjir, kita tidak hanya butuh bantuan. Kita butuh kembali ke pikiran Nagari, cara Minang mengatur tanah. Air Tigo putusan, karena Nagari sudah terbukti bertahan ribuan tahun, sedangkan pembangunan modern baru beberapa dekade, dan sudah membuat ranah kita mandanga air. Bagaimana menurutmu?